맞다, 형. Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film Sweet Home part yang terakhir. Sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kali ini kita diperlihatkan saat Yongsoo dan yang lainnya terjebak di basement apartemen. Beruntung Gilsop datang menyusul mereka dan membunuh monster yang menyerang mereka dengan menggunakan senapan api. Sementara di tempat lain, Soyoung yang tertangkap monster laba-laba dan Dosik yang tidak bisa berbuat apapun. Untungnya para penghuni mendengar teriakan Soyoung dan membantunya melepaskan diri dari monster tersebut. Setelah itu, Soyoung melempar molotov yang membuat monster laba-laba itu hangus terbakar. Dan saat monster itu mengamuk kesakitan, Yongsoo tiba di sana dan langsung membunuhnya. Setelah kembali dari basement, Yuri langsung mengobati Jihoon dan Sangwoo yang sama-sama terluka akibat kejadian di basement. Sementara para penghuni setelah melihat bagaimana Yongsoo membunuh monster laba-laba, mereka mulai merasa canggung berada di sekitarnya. Oleh sebab itulah Sangwoo pun mengajak Yongsoo untuk makan ke tempat lain, dan lalu Gilsop datang untuk bergabung bersama mereka. 어디 갈 데는 있고 앉아. 정신사나워. Sejak saat itu, Yongsoo kini sudah mulai merasa lebih nyaman dengan Sangwoo dan juga penghuni lainnya. Di waktu yang sama, hubungan Eunwoo dan Eunyeok juga semakin membaik karena mereka bukanlah saudara kandung. Jadi sejak kematian kedua orang tua mereka, hubungan mereka juga menjadi tidak sebaik dahulu. Namun keadaan seperti ini membuat Eunwoo sadar kalau Eunyeok selama ini selalu melakukan yang terbaik untuknya. Pada malam harinya, seorang penghuni yang sedang mandi dikejutkan dengan aliran air yang sudah terkontaminasi, di mana hal itu menjadi masalah besar. Karena tanpa adanya air, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di dalam apartemen. Oleh sebab itulah, Eunyeok meminta Dosik untuk memperbaiki mobil yang ada di basement agar mereka bisa keluar mencari air. 무게는 좀 버티겠네. Lalu kita diperlihatkan Jikjung yang dibebaskan oleh pihak militer. Di sana pihak militer sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh Jikjung. Dengan begitu Jikjung pun diberikan sebuah alat yang apabila ditekan maka pihak militer bisa melacak keberadaannya. Sementara di apartemen, Yongsoo sedang mendengarkan alunan musik yang dimainkan oleh Jisoo. Yongsoo berkata kalau alunan itu bisa diberi nama Sweet Home karena saat ia mendengarkannya, ia serasa seperti berada di dalam rumah. 고마워. Keesokan harinya, Jisoo merasakan kesakitan pada perutnya sampai ia tak sanggup dan akhirnya pingsan. Eunwoo yang menemukannya langsung meminta bantuan pada para penghuni untuk bisa memindahkan tubuh Jisoo. Eunwoo yang kebetulan pernah kuliah kedokteran mendiagnosa kalau Jisoo mengalami usus buntu dan harus segera dioperasi. 중수염 같아요. 맹장이요. Karena hal itu, Eunyeok menyuruh beberapa orang untuk keluar mencari alat-alat bedah dan juga obat-obatan agar Jisoo bisa segera dioperasi. Akhirnya Yongsoo dan beberapa orang memutuskan untuk keluar dari apartemen, sementara para penghuni yang lain membantu Eunyeok untuk menyiapkan ruangan operasi. Lalu kita diperlihatkan masa lalu Yongsoo saat masih duduk di bangku SMA. Saat itu penampilan Yongsoo sangat berbeda dan ia juga dikenal sebagai seseorang yang ramah. Namun karena seorang siswa, kehidupan Yongsoo berubah drastis. Siswa itu mulai membuli Yongsoo.
dan melarang siapapun untuk berbicara dengannya. Hal itu juga berimbas pada keluarga Yunsu. Ayahnya dipecat dari pekerjaannya, serta adik perempuannya juga malu mengakui Yunsu sebagai kakaknya. Hal itulah yang membuat Yunsu akhirnya berubah menjadi seseorang yang pendiam dan takut bergaul dengan orang lain. 아버지가 학교를 찾아온 이후에 나로 살 수 없었다. Lalu kita diperlihatkan mobil yang ditumpangi oleh Yunsu dan yang lainnya dihantam oleh monster berotot. Hal itu pun membuat mobilnya rusak dan orang-orang yang berada di dalamnya terluka cukup parah. Yunsu yang masih sadar segera keluar dari mobil dan mencoba melawan monster tersebut. Namun monster berotot sangatlah kuat sehingga Yunsu tak mampu mengalahkannya. Di saat itulah Gilsop kembali datang menyelamatkan Yunsu dengan menggunakan molotov api. Namun setelah melakukan perlawanan, Gilsop mengalami mimisan yang menjadi pertanda kalau ia sudah terinfeksi. Kemudian monster itu kembali bangkit dan bersiap menghajar mereka berdua. Untungnya Yikyung datang di saat yang tepat. Ia pun langsung meledakkan sebuah mobil dan menabrak monster itu dengan mobil damkar, hingga akhirnya monster itu pun jatuh ke dalam jurang. Di waktu yang sama, Enyo yang mendengar suara hantaman mobil merasa kalau Yunsu dan yang lainnya gagal menyelesaikan misi. Jadi mau tidak mau ia tetap harus mengoperasi Jisoo dengan menggunakan alat seadanya. 어떻게 될 것 같아요? 하늘에 달렸으니까. Setelah kembali ke apartemen, Yikyung pergi menemui Yunsu dan menanyakan keadaannya. Sampai saat itu, Yunsu adalah satu-satunya orang yang masih bertahan dalam proses monsterisasi. Hal itulah yang membuat pihak militer tertarik kepadanya agar Yunsu bisa dijadikan objek penelitian. 이진 않을 겁니다. 맘대로 해. 할 일을 하는 거지. Pada malam harinya, istri Supyeon mengaku kalau ia telah terinfeksi virus tersebut. Oleh sebab itulah para penghuni pun sepakat untuk mengarantina istri Supyeon. 나는 게임장에 계시면 된다의 한 표. 나도 한 표. Sebelum dikarantina, istri Supyeon mengatakan pada Yunsu kalau sekarang ia bisa merasakan penderitaan yang Yunsu rasakan. Karena hal itu, ia pun meminta maaf pada Yunsu karena selama ini sering menyakiti perasaannya. Kemudian Enyu menghampiri Yunsu dan memberitahunya bagaimana cara membalas perlakuan orang lain. Selain itu, Enyu juga mengajarkan Yunsu cara membuat janji dengan seseorang. Sikap Enyu ini menunjukkan kalau ia sebenarnya menyimpan perasaan pada Yunsu. Berkat apa yang Enyu katakan, Yunsu pun memutuskan untuk mengganti penampilannya sebagai tanda kalau dia telah mengubur semua masa lalunya yang sangat kelam. Di sisi lain, Yikyung yang sedang mandi merasa sangat bingung memikirkan apakah dia akan melaporkan Yunsu atau tidak, karena pihak militer berjanji akan mempertemukan dia dengan Sangwon jika ia berhasil menyelesaikan tugasnya. Di saat itu, seseorang tiba-tiba datang menyerang Yikyung, namun Yikyung berhasil mengalahkannya. 다른 분 같아요. Setelah itu, Yikyung mengikat lelaki itu dan langsung menginterogasinya. Rupanya lelaki itu adalah kiriman sebuah kelompok yang ditugaskan untuk melacak keberadaannya. Oleh sebab itu, Yikyung pun meminta Sangwo dan Yungsu untuk segera melepas tanda SOS yang dipasang di luar apartemen. Setelah kembali dari atap apartemen, Yungsu dan Sangwo melihat Sapam yang sudah berubah menjadi monster sedang menuju ke lantai bawah. Hal itu pun membuat mereka panik karena takut Sapam tersebut akan menyerang para penghuni. Oleh sebab itulah Sangwo dan Yungsu pun segera berlari melalui tangga agar bisa segera sampai di lantai bawah. Karena terlalu panik, Yungsu pun memilih untuk melompat dari lantai atas agar bisa sampai lebih cepat dari Satpam. Namun hal itu tentu saja membuat kakinya patah sehingga membuatnya kesulitan bergerak. Tak
lama kemudian, sapam tersebut sampai di lantai bawah dan bertemu dengan Jin-ok. Ia pun keluar dan berniat menyerang Jin-ok dengan menggunakan alat pemotong rumput. Untungnya, Ji-hoon datang menyelamatkan Jin-ok dengan menggunakan pedang miliknya. Namun, karena salah satu tangannya masih terluka, Ji-hoon pun kesulitan untuk menahan serangan dari sapam tersebut. Hingga akhirnya sapam itu berhasil menyerang Ji-hoon dan memotong tangannya dengan pemotong rumput. Karena hal itulah, Ji-hoon pun terpaksa mengorbankan dirinya dengan menarik sapam itu masuk ke dalam lift. Kemudian dia meminta mereka untuk segera melemparkan molotov agar membakar mereka berdua. Dengan begitu, Ji-hoon pun mengorbankan dirinya dan mati bersama satpam tersebut. Semua yang melihat hal itu merasa sedih, terutama Yongsoo karena ia telah gagal melindungi para penghuni. Setelah itu, mereka memakamkan jasad Ji-hoon di samping makam yang lainnya. Jisoo sebenarnya adalah orang yang paling terpukul atas kematian Ji-hoon. Bagaimana tidak, sejak awal wabah ini muncul, ia berjuang bersama dengan Ji-hoon. Apalagi tepat sebelum pergi menyelamatkan Jin-ok, Ji-hoon sempat mengutarakan perasaannya pada Jisoo. Hal itu pun membuat Jisoo merasa bersalah dan kecewa karena semua orang yang mencintainya selalu meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Killsop merasa mereka tak bisa terus-terusan melawan para monster. Jadi, ia pun berinisiatif untuk mencari jalan lain yang bisa mereka lewati untuk berlindung dari para monster. 땅굴인지 숨어야지. Tak lama kemudian, apartemen tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Mereka adalah sekelompok penjahat yang datang untuk mencari keberadaan tentara yang sebelumnya menyusup ke dalam apartemen. Setelah menemukan tentara itu, mereka pun memotong jarinya, kemudian ditempelkan pada sebuah koper dan berharap koper itu bisa terbuka. Namun sayangnya mereka ternyata gagal. Oleh sebab itulah tentara itu pun langsung dibunuh karena sudah tidak berguna lagi. 숨어있는 것들 싹 다 찾아와. Setelah membunuh tentara itu, semua penghuni pun dikumpulkan dan dilarang melewati batas garis yang sudah ditentukan. Sementara itu, Yikyung yang kabur berhasil menyelinap dan mengambil koper yang sebelumnya dibawa oleh kelompok tersebut. Selain Yikyung, Sangwoo dan Yongsoo, adik dari Sooyoung, juga tidak tertangkap oleh para penjahat. Sangwoo memanfaatkan kekuatannya untuk melawan, sementara Yongsoo bersembunyi di dalam ventilasi. Lalu, ketua dari penjahat yang bernama Jung-sok menemukan catatan yang dibuat oleh Eun-hyuk. Ia pun terkesan dengan kinerja Eun-hyuk dan menawarkan agar Eun-hyuk bergabung dengan kelompoknya. Eun-hyuk pun langsung menerima tawaran itu agar ia bisa mendapatkan kesempatan untuk melawan para penjahat tersebut. 잘 생각했어. 똑똑하다. Di waktu yang sama, Sangwoo dan Yikyung akhirnya bertemu dan melawan para penjahat bersama-sama. Tak lama kemudian, mereka juga menemukan Yongsoo yang sedang bersembunyi di ventilasi. Anehnya, di dalam ventilasi itu ada monster yang ternyata telah menyelamatkan Yongsoo dari para penjahat. Setelah itu, Jung-ok dan yang lainnya menemukan istri Subyeon yang sedang dikarantina. Karena merasa ia adalah monster, jadi Jung-ok pun tak segan-segan langsung membunuhnya. Eun-hyuk yang melihat hal itu sangatlah marah, namun ia tetap berusaha menahan emosinya. 뭐해? 우리 사망 선고해야지. Di waktu yang sama, Yikyung dan Sangwoo keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan para penghuni. Lalu para penghuni pun mulai memberontak dan berani melawan penjahat. Namun rencana mereka gagal karena Jung-ok mengancam akan membunuh Eun-hyuk jika mereka berani melawan. 이 새끼 대가리 박살내버려. Dari ruang karantina, istri Subyeon tiba-tiba keluar dan membunuh seorang penjahat dengan tangan kosong. Ia pun terus berjalan dan berniat menghabisi Eun-hyuk.
Akhirnya Yunsu pun mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Eunhyuk. Lalu Yunsu terpaksa mencekik istri Subyeon demi melindungi para penghuni yang lain. Setelah itu, Jungsok membakar tubuhnya untuk memastikan ia benar-benar telah mati. Setelah melihat keunikan Yungsu, Jungsok dan para anak buahnya membawa Yungsu ke atap apartemen. 그냥 태워 죽이죠. 그건 너무 Di atap apartemen, Jung-ok menguji ketangguhan Yungsu dengan menembaknya berkali-kali. Ia pun terkesima dengan bagaimana tubuh Yungsu kembali seperti semula. Setiap peluru berhasil menembusnya. 내가 천천히 Tiba-tiba salah satu anak buah Jung-ok yang bernama Om Yong kesal dan menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Ia lalu menjatuhkan Jung-ok dari atas sana dan mulai membunuh anak buahnya yang lain. Tak disangka Om Yong ternyata sama seperti Yunsu, namun ia terpaksa menyembunyikan jati dirinya sambil mencari kesempatan untuk membunuh Jong-sok. 눈빛이네. 반가워. Kemudian terlihat helikopter mengelilingi kota dan membagikan sebuah brosur yang berisi jika ada warga yang melaporkan monster spesial seperti Yungsu dan Om Yong, maka pemerintah berjanji akan menyediakan tempat yang aman untuknya. Dengan brosur itu, Om Yong menunjukkan bagaimana spesies seperti mereka hanya akan diburu oleh manusia. Oleh sebab itu, Om Yong menawarkan agar Yunsu mau bekerja sama dengannya karena ia tidak yakin manusia dan monster seperti mereka bisa hidup secara berdampingan. 괴물을 해치지 않은 인간. Hal itu pun membuat Yunsu menjadi bimbang apakah ia akan bertahan dengan para penghuni atau justru bergabung dengan Om Yong. Sesampainya di lantai dasar, Yunsu pun meminta para penghuni untuk tidak membunuh Om Yong dan memberitahukan kepada mereka identitas Om Yong yang sesungguhnya. Put that away. He's just like me. Kini, perkataan Om Yong tentang manusia dan monster dibuktikan dengan bagaimana para penghuni membunuh monster lumut, meskipun Yongsu telah mengatakan kalau monster itu adalah monster baik yang telah menyelamatkannya. Yunsu yang melihat hal itu pun menjadi yakin manusia dan monster tidak akan bisa hidup bersama. Di sisi lain, Yikyung menemui Eunhyuk dan memberikan alat yang sebelumnya diberikan oleh pihak militer. Yikyung pun menjelaskan tentang alat itu dan meminta Eunhyuk untuk menyimpannya. Dari arah kejauhan, seorang penghuni bernama Jae-hwan mendengar percakapan mereka dan menekan alat tersebut. Ia berharap dengan alat itu pihak militer akan datang menyelamatkan mereka. Di luar, Sang-woo berlari membawa Yuri untuk pergi mencari obat asma. Namun dari arah dalam, Om Yong tiba-tiba saja menembak Yuri dari belakang dan menembak para penghuni yang lain. Hal itu pun membuat Yungsu marah dan membiarkan sosok monster menguasai tubuhnya. Dengan tubuh monsternya, Yunsu pun membakar Om Yong hingga tubuhnya meleleh. Saat Yungsu mulai hilang kendali, Do-sik segera memeluk tubuh Yungsu untuk menenangkannya. Berkat perasaan tulus dari Do-sik, Yunsu pun akhirnya sadar dan bisa mengendalikan dirinya. Namun sayangnya hal itu malah merenggut nyawa Do-sik sekaligus membuat Yungsu lupa ingatan. Who is he? Why am I crying? Keesokan harinya, saat Yongsu dan Suyong ingin bermain dengan Gilsop, mereka terkejut karena Gilsop ternyata telah meninggal. Oleh sebab itulah Yikyung menggali kubur untuk memakamkannya. Tak disangka sebelum meninggal dunia, ternyata Gilsop berhasil menggali lubang yang terhubung dengan terowongan rahasia. I guess in the end, he found... Sementara di luar apartemen, pasukan militer sudah datang dan mengepung apartemen tersebut. Di sana, pihak militer pun meminta para penghuni untuk segera menyerahkan Yungsu. Di saat itulah salah satu anak buah Jungso yang tertangkap tidak sengaja meledakkan sebuah bom yang membuat para pasukan militer langsung menembaki apartemen tersebut. They seem to have weapons, sir. Lalu, Eunhyuk menyuruh para penghuni untuk segera pergi ke terowongan agar mereka bisa menyelamatkan diri.
Yunsu yang tak ingin ada yang terbunuh lagi, dia pun memutuskan untuk keluar dari apartemen dan menyerahkan dirinya. Sementara Enyok tetap berada di ruangan sambil menatap foto keluarganya. Saat itulah Enyu sadar kalau Yunsu dan kakaknya tidak akan bisa selamat, sehingga ia pun menangis histeris. Setelah itu, bangunan apartemen itu pun perlahan-lahan mulai hancur, disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan kalau Enyok telah terinfeksi. Namun, ia memilih untuk tetap berada di sana agar ia tidak membahayakan siapapun. Sementara itu, Yungsu terus berjalan dengan peluru yang terus menembus tubuhnya, sampai akhirnya ia pun tertangkap oleh pihak militer. Sweet home makes me feel like I'm home. Keesokan harinya, Yikyung dan para penghuni akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Di luar, mereka dikepung oleh militer karena pelacak yang telah diaktifkan. Oleh sebab itulah, Yikyung terpaksa harus mengikuti perintah mereka, sementara penghuni yang lain dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Di akhir film, kita diperlihatkan Yungsu yang dibawa dengan menggunakan mobil militer. Di dalam mobil itu, Yungsu dibangunkan oleh supir yang ternyata adalah Sangwo. Tak disangka sosok Umyong yang ternyata belum meninggal dan berpindah ke dalam tubuh Sangwo. Akhirnya film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.